Yang saya hormati para narasumber, hebat-hebat, jago-jago, mudah-mudahan juga berani-berani. Saya mulai untuk Ibu Profesor Nur Hidayah SAG. Ibu Prof, apa yang Ibu sampaikan itu adalah apa ya? Curhatan saya selama 3 tahun ini dengan BPKH, Bu. Makanya terus terang saya lihat Ibu aja udah gembira di saya. Bulan puasa, Pak Ketua. Iya, luar biasa. Jadi kita kan tahu ya, Bu ya. ONH itu naik 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 terus dari 2024 sampai 2014 sampai 2024. Alhamdulillah 2025 ini ada penurunan hampir 4 jutaan. Tentunya yang menjadi curhatan Ibu Profesor, kenapa sih pendapatannya 6%? Apa sih hebatnya? Cuma letak aja di suku, letak di deposito, udah tidur-tidur aja, nghabiskan biaya berapa tadi? Yang Pak 500 miliar. Kalau buat saya nggak ada prestasi, Bu, mohon maaf aja. Jadi tahun 2023, Ibu Prof, saya sudah bilang kasih tahu tuh, Mas beli, maksimalkan. Kita yang awam aja, Bu, tahu Mas itu naik, nggak ada berhentinya. Selalu secara internasional dia compare dengan mata uang US dollar. Itu nggak akan lari dari situ. Apakah BPK sekolahnya pendek, tinggi-tinggi, Bu? Saya rasa sama apa Ibu? Apa ini namanya? Nama panjangnya mungkin KTP-nya double, Bu, saking panjangnya. Tapi mohon maaf, Bu, nalurnya tak ada. 2,3 miliar enggak salah saya sekarang nilai emasnya itu. 2023, 2024 700 ribu, 23, 24 sampai 1 juta lebih. Hari ini 1,6, 1,7. Kita udah kasih tahu penggunaan 85% daripada kegiatan haji ini adalah mata uang asing. Pegang-pegang tuh rupiah terus. Kan kenaikannya itu rata-rata per tahun 5%, Bu. Makanya saya bilang, aduh, Ibu hadirnya saya curhat juga sama Ibu nih. Ya, apa yang Ibu sampaikan, saya nggak lihat halaman nih. Instrumen investasi keuangan haji Indonesia. Keuntungan sebesar 48,4 juta. Ibu kan bisa tahu 48,4. Berapa barangnya untuk 12%? Sedih kita kan? Sedih kita kan, Bu? Itulah dia. Kemudian saya sangat setuju sekali dengan Ibu. Yang 5% aja nggak terpenuhi. Ibu minta 10%. Karena begini, Bu ya. Nggak ada alasan pasal 53 tentang renteng. Nggak ada alasan. Emasnya kan fisik. Betul kan, Bu? Kan fisik kan? Lain kalau kayak cerita Pak Hasan Basri beli kebun sawit, nggak dikelola, dimalingin orang, itu bisa. Tapi kalau emas kan fisik dia. Barangnya ada. Atau yang sekarang yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, Bank Emas. Nggak akan lari dari aturan yang berlaku. Kemudian untuk sekali lagi saya ucapkan rasa salut dan bangga saya untuk Ibu Profesor. Kemudian untuk Pak Dr. Haji Darmansah,
Ya, saya setuju. Ini tentu ya ada pembagian komposisi, Pak ya. Saya melihat sini ya. Deposito perbankan syariah 75%. Itu tadi kita cerita, Pak. Tidur aja atau letak aja 100%. Salah mereka enggak. Tetapi Bapak bisa lihat, dulu nilai manfaat itu di atas 38%, tapi hari 38%. Ke depan mungkin lebih turun lagi. Yang dibebankan adalah jamaah yang makin besar porsinya. Jelas kan, Pak? Kalau modelnya begini. Ya, kan Bapak bisa lihat nih di halaman 5 kinerja investasi 662, 611, 654, 673. Tahun 2021 masa Covid, Pak. Masa Covid bisa begini. Sekarang kenapa? Nggak ada perubahan. Ini sama aja, Pak. Saya dulu Komisi 6, Pak. Ini sama aja. Waktu masa Covid, seluruh perusahaan perobatan itu semua untung, kecuali Kimia Farma. Kenapa? Allah alam lah itu. Ya, ya, ini bagus-bagus semua nih, Pak. Bagus-bagus semua nih. Cuma kalau kita nggak masuk ke Pak Dokter Cece nggak enak juga nih, Pak. Jadi 3 komponen masalah masalah biaya haji. Pertama adalah nilai tukar, yang kedua adalah inflasi, yang kedua BI rate. Ya, tadi saya ulangi lagi 85% penggunaan adalah mata uang asing. Jadi apa yang Bapak sampaikan di halaman 7, Pak. Ya ini buat anu aja, buat bohong-bohongin orang aja. Oh, pencapaian kami 101%. Dapatannya 6%. Ya, sedih kita, Pak ya. Sedih kita. Ya kayak ini kita lihat tadi. Jadi NM itu dari tahun ke tahun halaman 8 tuh menurun aja tuh, Pak. Kemudian yang terakhir ya masalah apa ya, adapun proporsi biaya penyelenggaraan ibadah haji saat ini yaitu ya mungkin ya ke depannya harus yang Bapak sampaikan banyak dilakukan investasi-investasi dan tadi Bapak sampaikan yang di halaman terakhir itu tentang penyewaan hotel dan lain sebagainya, Pak. 2024 jamaah umroh kita, Pak, 1,8 juta orang. Tapi yang terdaftar di travel 1,4 juta orang. Berarti ada 400.000 yang umroh mandiri. Jadi tentunya kalau ini semua dikelola dengan baik, apa yang Bapak harapkan di sini, yang Bapak tulis, untuk mendapatkan angka 15%, saya pikir itu kerja mudah itu, Pak. Ya, itu kerja mudah. Saya yang begini-begini sangat setuju sekali. Karena mereka harus bekerja, Pak. Memang hari ini ada namanya BPKH Limited. Cuma ada yang sayangnya, Pak. Ada yang sayangnya, Pak. Mereka sudah ada di Mekah, tidak salah saya mereka sudah melakukan penyewaan hotel. Tapi waktu kita RDPU dengan para biro travel, mereka belum ada kerjasama. Sedangkan yang mengisi jamaah-jamaah itu adalah daripada biro-biro perjalanan hotel. Karena saya yakin, apalagi yang Bapak sampaikan bahwa pada tahun 2030 akan kesanggupan Arab Saudi menampung umroh aja 30 juta dan 5 juta jemaah haji. Hari ini kalau kuota kita 241.000, itu minimal kita naik 100%-nya. Tadi yang Bapak sampaikan nambah 20.000 aja berat dia. Udah goyang-goyang dia. Apalagi nambah 100%. Itu tentunya harusnya kemampuan profesionalisme, keberanian
walaupun dengan tingkat kehati-hatian dan syariah daripada BPKH itu sendiri, dia harus lebih lebih tampil untuk dia menghasilkan pendapatan yang 2 digit. Karena sayang Pak, mohon maaf lah Pak. Tadi bilang Pak Ketua, ini saya pengusaha kan. Uang saya tak banyak, tapi saya tahu berapa saya bisa dapat untung tiap tahun. 171 triliun, cuma 6%. Orang Aceh bilang sakit ule. Sakit ule tahu Bu? Sakit kepala. Saya rasa itu saja. Pak Ketua, terima kasih kepada para narasumber. Saya tutup wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.